Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Pasti baik-baik semuanya. Salam sejahtera buat saudara dimanapun engkau berada. Kita kembali dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan hari ini. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama, kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Terima kasih Bapa. Tidak takut, percayalah saudara, jangan ada ketakutan, jangan ada kegelisahan, bahwa Tuhan beserta kita senantiasa. Amin. Ku tidak bimbang, janganlah engkau bimbang, sebab engkau Allahku. Milikilah iman yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa dan sangat terbukti kasih-Nya. Amin. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Dia adalah batu karang yang teguh buat saudara, buat kita semuanya. Megangku, Dia yang memegang tangan kita, bahkan kanannya. Amin. Tangan kanannya kita dipegangnya. Dan Tuhan memberikan satu kemenangan Bapak Ibu. Amin, 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 amin. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Amin, amin. Kemenangan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut Tuhan. Katakan dengan iman percaya saudara. Amin. Dengan segala hati iman dan hati saudara kepada Bapa. Kami percaya Tuhan, urapan dan kuasa-Mu Bapa yang menjamah setiap hati kami. Amin, amin, amin. Sebab Engkau Allahku, haleluya. Kau meneguhkanku, bahkan Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Saudara sedang dipegang oleh Tuhan. Tangan saudara, tangan kanan saudara sedang dipegang oleh-Nya. Jangan khawatir, jangan takut, tetap berdiri teguh. Memberiku kemenangan. Amin. Megangku. Terima kasih Bapa, Kau telah pegang tangan kami senantiasa Bapa, sehingga kami tidak takut Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Jangan khawatir Bapak Ibu, Kau dipegang. Berkali-kali ini kita ucapkan bahwa tangan Tuhan sedang memegang dan menggandeng engkau. Jangan takut, jangan bimbang dan jangan ragu dalam kuasa-Nya.
kemenangan. Yesus Amin. Yesus memberiku, Tuhan yang memberi setiap kita kemenangan, suatu kemenangan yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Yesus Beriku kemenangan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat perhatian-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang tak terselami oleh hati dan pikiran kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara bagi kami, untuk kami boleh mengerti, dan Kau kuatkan kami Bapa ketika kami menghadapi persoalan dan masalah yang besar Tuhan. Kami akan katakan, ku tidak takut karena Engkau beserta kami Bapa. Terima kasih buat pujian yang sungguh menguatkan akan hati pikiran kami ya Bapa. Terima kasih, dan saat ini kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan saya kasih, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mengubah ketakutanku, tidak takut sebab Kau besertaku. Ada amin. Ku tidak bimbang. Kenapa? Sebab Engkau Allahku. Amin. Itu yang mau saya katakan. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, bahwa kita percaya Allah kita itu Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang memegang tangan kananmu, Allah yang selalu berdaulat dengan engkau. Cuman seringkali kitanya saja yang lengah, kita yang lupa. Oh, Tuhanku itu lembut, Tuhanku itu penuh kasih, Tuhanku itu penuh cinta, Tuhanku itu memperhatikan. Itu yang seringkali kita lupa. Bener apa enggak? Yuk kita masuk dalam firman-Nya. Kita baca di dalam Yohanes 20. Saya mengambil dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid Yesus, amin. Gitu ya. Yuk kita baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka pada takut dengan orang-orang Yahudi setelah kejadian Yesus disalib. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang saya kasihi, kalau seandainya ini terjadi di rumah saudara, apakah saudara takut? Ada suaranya, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang dan menampakkan diri loh di sini ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Berarti Yesus kelihatan atau tidak?
pasti ada yang kelihatan. Kalau matanya ini tidak tertutupi dengan selaput. Selaput apa, Bu? Selaput persoalan, selaput kesedihan, selaput masalah, selaput banyak selaput sakit penyakit. Tidak tertutupi baru bisa nampak. Oh iya, ini ada Yesus dan ini ada Yesus dan membawa damai. Katanya aja bukan aku datang, bukan yang seperti itu, tetapi apa yang dikatakan ini damai sejahtera bagi kamu. Wah, itu menyejukkan hati. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kira-kira kalau terjadi di rumah kita seperti ini gimana ya? Aduh Bu, saya melonjak-lonjak. Aduh Bu, saya langsung tersungkur. Aduh Bu, saya langsung lari peluk Yesus. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di tempat ini, pelayanan kami di tempat ini, terimalah Roh Kudus, terimalah. Bukan berarti orang terima Roh Kudus itu langsung harus rebah, itu tidak. Kalau dijamah oleh Tuhan, terima Roh Kudus, terima urapan yang baru, terima. Dan engkau lemes itu jangan ditahan. Ada orang yang kuat-kuatan, ya nggak kuat lah, Roh Kudus kok dilawan gitu ya. Itu sering terjadi. Di sini kalau doa pengurapan itu di hari Jumat, Bapak Ibu biasanya, tapi karena pandemi kita masih online, jadi nggak ada ya. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita harus mengampuni setiap dosa kita. Amin. Dosa orang yang menganiaya kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus datang untuk mengampuni dia. Karena ini adalah suatu perintah yang Tuhan tulis dalam firman-Nya. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa, jikalau saudara mengampuni dosa orang itu diampuni. Ketika kapan? Ketika engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya itu tetap ada sesuai dengan perkataanmu. Saya tidak nakut-nakut ini. Hati-hati loh yang berani dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi itu, hati-hati. Sejelek apapun hamba Tuhan itu, dia sudah diurapi. Jadi hati-hati. Kalau ada yang berani sama hamba Tuhan, nanti jadi jabu mente. Ya enggak gitu ya. Tetap jadi manusia. Soal pengampunan tidak pengampunan itu Tuhan yang menentukan, bukan kita sebagai hakim, karena Bapa itu adalah hakim yang adil buat kita semuanya, buat saudara dan juga buat saya. Mari kita lanjut di dalam firman Tuhan-Nya. Saya tidak bergurau terus di sana dan saya tidak terus menakut-nakuti saudara, nanti bahaya ini. Nah, dari apa yang kita baca ini, apakah Yesus tidak tahu akan perasaan para muridnya saat itu? Tentu tahu. Benar apa enggak? Tentu saja Yesus tahu perasaan orang yang mengasihinya atau tidak. Saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, ada yang bersungut-sungut, alah pancet aja firman-Nya, alah cuman gitu-gitu aja. Itu melecehkan Roh Kudus. Tetapi mari, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita duduk manis di bawah kaki Tuhan, ketika kita pasang telinga kita untuk mendengarkan sabda kebenarannya, kita fokus dan kita mengikuti. Oh ini bagus sekali, oh iya aku mau dan aku mau. Pada saat pintu semua tertutup, Tuhan berdiri, Tuhan tahu para muridnya sedang bersusah hati. Para muridnya sedang membincangkan dia, itu Tuhan tahu. Makanya dia langsung berdiri di tengah-tengah mereka. Dan dia tidak berkata yang lain, tidak cerita dulu, tetapi salam damai itu yang diberikan. Supaya mengalirkan damai dan sejahtera di dalam ruangan itu. Setelah itu dia baru menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Menunjukkan lambungnya yang terluka, yang kena tombak. Ya dia tunjukkan, terbukti. Biasanya orang-orang itu kalau mau percaya Yesus minta bukti dulu. Bener enggak? Aduh.
ada bukti baru aku percaya. Waduh, kalau nggak ada bukti aku nggak percaya. Iya, kalau itu produk Indonesia gitu ya, ada buktinya. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang engkau sekarang bersama-sama dengan saya untuk menikmati renungan firman Tuhan ini, percayalah, sekalipun kau belum melihat bukti, tapi mari kita percaya. Lebih-lebih saudara yang sudah menikmati buktinya, mari kita lebih percaya lagi. Kuasa ilahi tidak ada yang bisa menandingi dari segala kuasa apa yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu damai sejahtera itulah yang Tuhan katakan. Oleh karena itu Yesus datang melawat dan menampakkan dirinya kepada para murid serta berkata damai sejahtera. Itu di ayat yang ke-19 ya. Saat ini mungkin di antara saudara ada yang sedang mengalami perasaan yang sama, perasaan yang takut, perasaan yang khawatir, perasaan yang gentar, dan perasaan yang tidak tenang ketika menyaksikan berbagai peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita, di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Mari kita tetap belajar dari peristiwa di firman Tuhan ini. Ketika Tuhan menampakkan diri, ketika pintu tertutup, tiba-tiba ada yang masuk dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Saya mau katakan kepada anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Injil kebenaran Kristus, tetaplah engkau berseru di dalam nama Tuhan, tetaplah engkau memuji dan menyembah Dia. Ketika engkau memuji dan menyembah Dia, engkau mengundang hadirat Tuhan, engkau membuka hatimu dalam kerinduan kepada Kristus, maka Roh Kudus itu akan datang kepadamu dan Roh Kudus itu diam di dalam hatimu. Saudara jangan sampai salah gitu ya. Ketika saudara memiliki kerinduan yang amat sangat. Pernah pacaran enggak? Pasti pernah. Yang pernah pacaran? Pernah, Bu. Bapak Ibu yang sudah 60-an pernah pacaran? Pernah, Bu. Yang 80-an sudah, Bu, pernah. Apalagi ibu-ibu muda dan anak-anak muda. Kembalikanlah hatimu kepada Kristus seperti engkau sedang berpacaran. Ketika engkau rindu dengan pacarmu, demikianlah kerinduanmu kepada Kristus. Dan engkau berjumpa dengan Yesus. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, masuklah kamarmu, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau menyembah, menghampiri takhta Maha Kudusnya, maka Dia datang menghampiri engkau, dan di sana engkau akan mengungkapkan isi hatimu. Amin. Ketika engkau mengungkapkan isi hatimu lewat pujian, lewat penyembahan, maka Bapa yang memberikan damai dan sejahtera itu, sehingga engkau dipuaskan, engkau dikuatkan, engkau dipulihkan kembali. Amin. Mungkin begitu banyak, nggak mungkin ya, pasti banyak orang-orang yang kecewa, orang-orang yang takut, orang-orang yang dalam kegentaran, orang-orang yang dalam persimpangan, orang-orang yang tidak bisa berfokus dalam pemikiran yang jernih, isinya pemikiran yang kotor itu terbuang semuanya. Kita lawan dengan cara apa? Dengan cara memuji dan menyembah Dia. Bu, saya kalau sudah seperti ini saya tidak bisa menyembah, saya tidak bisa memuji. Duduk, buka isi hatimu dan katakan, Tuhan, aku cinta Engkau, Tuhan, aku rindu Engkau, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, Tuhan, jamah aku. Dia datang dan menggapai engkau. Mau percaya? Mari kita terus belajar dari setiap peristiwa dan peristiwa yang sudah kita baca tadi. Kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus tahu dan mengerti perasaan setiap kita. Amin. Setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau orang yang tidak mengasihi Dia dengan masalah perasaan seperti ini, larinya keluar cari tali rafia dan cari kobokan, terus mengikat dirinya dengan tali rafia, bunuh diri di dalam kobokan. Tahu kobokan? Mangkok kecil, itu namanya kobokan bahasa Jawanya. Nah, berarti roh keputusasaan lebih tinggi, naik ke tingkat yang tinggi, dan dia mau menjatuhkan diri. Ingat,
Tuhan aja bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan Allahku. Itu yang dikatakan kepada iblis. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan yang mudah putus asa? Hayo bangkit, bangun engkau dari segala keputusasaanmu. Jangan engkau bermain dengan keputusasaan dan keputusasaan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup karena kita mau menikmati anugerah Tuhan. Bapak senang loh kepada anak-anaknya yang tahan dalam ujian. Ketika engkau tahan dalam ujian, maka engkau akan memperoleh nilai 100 plus. Waduh, kalau sudah mendapat nilai yang sedemikian, hanya ada sukacita dan sukacita saja. Untuk mengalaminya kita harus dipersatukan dengan Kristus dalam iman yang aktif. Kalau iman saudara tidak aktif, kalau iman saudara pasif, ya nggak akan menemukan mujizat, nggak akan menemukan jalan keluar. Karena isinya kemana? Putus asa. Isinya kemana? Males. Isinya kemana? Lari dari kenyataan. Keluarga yang tidak nyaman, suami yang tidak baik, istri yang cerewet, mertua yang seusil, orang tua yang ikut campur, ini jadi beban masalah. Mari jangan putus asa. Loh Bu, bukan cuman yang muda-muda loh Bu, yang tua-tua pun kalau campur menantu zaman sekarang ini juga ampun deh Bu ya, yang uti tetap semangat ya. Tetap kuat ya. Kalau yang uti, ibu-ibu yang udah berumur seusia saya, sudah campur dengan menantu-menantu yang sukar sekali diatur, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah hatinya, ubah karakternya. Gitu. Saya suka berdamai, saya rindu kedamaianmu ada di tengah-tengah keluarga kami. Kan ada orang tua yang anaknya nggak mau keluar karena ya keterbatasan, mungkin ya belum bisa kontrak rumah, belum bisa mandiri, masih campur dengan orang tuanya. Tetapi si menantu selalu mencari ulah. Jangan takut hai ibu-ibu, yang uti, tetap semangat. Amin, tetap semangat. Kita punya Tuhan yang tidak terlihat, selalu mengatakan dengan tiba-tiba dia datang kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Itu kita nikmati, ada kelegaan, ada sukacita di sana. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi saat-saat ini, Bapak Ibu, jangan engkau menyiksa dirimu sendiri. Ada ibu-ibu yang sudah gak kuat tinggal sama menantunya, padahal itu rumahnya sendiri loh. Bingung mau cari kos-kosan gimana itu. Itu namanya bagian dari keputusasaan. Gak kuat aku campur mantuku, gak kuat aku, mending aku kos sak kamar. Kalau masih punya suami ya kabotan, apalagi kalau suaminya sakit. Kalau sudah sendiri itu gak bisa dikata ya, saya gak bisa mengatakan. Tapi kalau engkau masih punya suami yang sakit, jangan lari dari kenyataan. Amin. Nikmati saja bersama Yesus, lakukan perkara besar. Pujikan-pujian itu, aku percaya bersama Tuhan aku lakukan perkara besar. Haleluya. Kita kembali ke dalam firman Tuhan sekarang ya. Pertama, percaya pada Tuhan Yesus. Kedua, hidup dalam ketaatan kepadanya. Ketiga, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara harus berdoa memohon damai sejahtera. Jika kita berusaha untuk mewujudkan langkah-langkah ini, maka lawatan Tuhan akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, dari ketakutan menjadi sukacita. Ada amin. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan besertamu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan lemah saat ini Bapa, sehingga tidak ada roh keputusasaan, tidak ada roh ketakutan, tidak ada lagi roh kegagalan dan kegagalan dalam segala perencanaan-Mu yang indah buat mereka Bapa. Tetapi biarlah kami semua tinggal dalam kekuatan, karena Engkau selalu hadir ketika rumah pintu tertutup. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mengatakan salam damai dan sejahtera. Kami mau menerima salam-Mu itu Bapa, sehingga menenangkan hati kami, menenangkan jiwa kami Bapa, dan anak-anak-Mu akan menikmati berkat dan rancangan-rancangan-Mu yang indah di masa depan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.